Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berangkat dari Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tidak mengizinkan kita untuk tidak melihat ke depan. Setiap hari kita melihat ke depan, memahami hari ini supaya kita bisa menentukan tempat dan langkah besoknya. Dan ternyata untuk memahami besok kita harus menoleh ke belakang juga. Tetapi syarat yang utama adalah sebelum wal tandur nafsu ma qaddamat lighad adalah wattaqullah. Jadi ketetapan bahwa kita tidak pernah tidak memberi mergan Allah, dan itu nggak usah diomongkan tapi menjadi pertimbangan diam-diam di dalam hati kita dan pikiran kita. Jadi ketika punya niat itu pun tetap konfirmasi dengan Allah, punya cita-cita, punya harapan maupun mengkonsep sesuatu itu dihitung dengan mempertimbangkan sunnatullah, mempertimbangkan segala syariatnya Allah di alam semesta. Tidak hanya syariat Allah di dalam ibadah mahdhah. Itu pun setelah wal tandur nafsu ma qaddamat lighad tetap ada lagi wattaqullah. Jadi ittaqullah ini satu ritme takwa, futurologi, takwa, futurologi terus tanpa batas. Kalau enggak nanti Allah akan memantulkan kegagalan-kegagalan kita, karena Allah menyebut innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi nanti apa yang kita kerjakan oleh Allah dikasih raport, dikasih resume, dikasih notulensi atau notulasi kalau kata Ustadz Muzamil. Nanti setelah ayat ini masuk ayat ke-19, Allah memperingatkan, recheck lagi, rekonfirmasi lagi mengenai makommu di dunia, titik koordinat sosialmu, titik koordinat budayamu, titik koordinat politikmu, titik koordinat akhlakmu dan lain sebagainya. Wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Allah memberi idiom atau nomenklatur yang namanya fasikun ya Ustadz ya, fasik. Fasik itu bukan orang yang tidak sholat, bukan orang yang suka berjudi. Fasik adalah orang yang tidak mengamati siapa dirinya, sehingga kemudian dia kehilangan karakternya, dia kehilangan pemahaman tentang siapa dia, di mana dia, kemana dia, dan seterusnya. Orang kalau tidak mengerti siapa dirinya, dia tidak tahu tempatnya, dan kalau Anda tidak tahu tempat Anda tidak tahu mau melangkah kemana. Itu yang namanya fasik. Nah, dasar kefasikan, asal usul kefasikan adalah wala takunu kalladzina nasullaha. Kalau Anda lupa sedikit saja kepada Allah, maka Anda akan lupa kepada diri Anda. Jadi ada kesepadanan antara tingkat lupa kepada Allah dengan tingkat lupa kepada diri. Jadi semakin Anda lupa kepada Allah, semakin Anda kehilangan diri Anda. Ini nanti kita urai macam-macam sesuai dengan yang kita perlukan dalam tema kita malam. Tapi ini pedoman dasarnya. Baru nanti sampai ke akhirat ayat berikutnya 20, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama orang-orang yang menjadi sahabatnya surga dengan orang-orang yang akan menjadi sahabatnya neraka. Atau ahli itu maksudnya, sebenarnya ahli surga di situ disebut ashabun nar, karena beliau ahli bahasa Arab. Jadi ashab itu orang yang berteman dengan surga. Nah, ternyata surga neraka itu urusannya kan untung rugi. Barang siapa di surga dia beruntung, kalau dia rugi berarti dia di neraka. Nah, masalahnya kriteria rugi itu apa, laba itu apa. Sekarang yang disebut rugi laba itu urusan linear ekonomi, urusan kapital dan urusan komoditas, urusan pasar dan urusan materialisme. Sesungguhnya laba rugi itu komprehensif dan integral. Maka pada malam hari ini kita belajar integritas itu
antara lain dengan menghitung laba yang integral itu bagaimana, laba yang disintegral bagaimana. Nah, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, mohon maaf ini saya mulai langsung seakan-akan saya seorang ustadz. Ya, langsung nyono ayate itu kan enggak biasanya. Cuman karena saya berdampingan dengan beliau junior saya dulu di Gontor, jadi saya menunjukkan bahwa seniormu ini juga bisa bahasa Arab. Oke, ini pengantarnya sedikit. Nanti kita ngomong apa-apa sudah ada landasannya. Ya. Nah, integral itu tolong nanti dijelaskan. Tapi gini, ini kan karena saya harus bicara dengan mahasiswa, ada yang dosen, ada yang bapak-bapak ibu-ibu dari desa ya. Dari nggih Bu nggih. Nek rada angel mungkin ngacung mawon. Cak aja angel-angel. Gitu ya, aku ra sekolah. Tak ngomong angel-angel ngoten nggih. Itu integral niku ngeten Bu. Integral itu kebersambungan satu sama lain. Integral itu kemenyatuan satu sama lain. Kalau bulatannya namanya kalau bahasa Jawa nyawiji. Nyawiji itu prosesnya adalah tauhid, atau nyawijeke awakmu karo Gusti Allah, itu kalau dalam konsep tauhid. Nah, yang dimaksud integral ini nek gampangannya gini deh. Gula nggih Bu nggih. Bapak, gula niku enten napa niku unsure? Legine, gulone, barangnya niku nggih sing atas sithik ngoten niku sing nek gula batu gede-gede bongkahan-bongkahan, nek gula pasir ngoten nika kaya wedi, nek gula Jawa kaya bathok nika nggih. Nah, tapi pokoknya ana legine, ana barange, terus ana putihe nek gula putih. Terus nek gula Jawa ana coklate. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, aku jupukke legine gula iso ora? Aja dijupuk gula nek aku njaluk legine tok, iso ora? Kaya ana cah wedok ayu, tolong aku jupukke ayune ning bocahe rasa. Engko ndak maksiat. Aku mung njaluk ayune tok. Ben piye? Ngendrento. Wah niku nek Kiai Kanjeng njur ngendrento. Bisa enggak wanita cantik diambil cantiknya? Tidak bisa, karena cantik dengan badannya, dengan warnanya, dengan wanginya, dengan hidung mancungnya integral. Integral. Dia berintegritas satu sama lain. Kan gitu ya? Tidak persis integritas dengan integralitas, tidak persis sama, dia cuma berbeda kasusnya saja. Tapi intinya itu tadi. Jadi tolong ke pantai selatan ambilkan ombak dari laut, bisa nggak? Nggak bisa. Ambil ombaknya harus mengambil airnya, betul nggak? Tapi kalau Anda ambil airnya, berombak nggak dia nanti? Ah, ngerti saiki ya? Urip iki ngono kuwi. Aja njur kowe studi Laut Selatan Fakultas Air Laut jurusan ombak. Nggak bisa Anda mempelajari ombak tanpa Anda memahami laut, betul nggak? Nah, itu yang namanya integritas. Nah, kalau kita meletakkan diri tidak pada kemenyatuan berbagai unsur tadi, itu namanya kehilangan integritas. Itu sholat banyak sih contohnya, gula, laut, apalagi wis wanita cantik. Sholat itu kan ada integritasnya, ada bentuk geraknya, ada apalagi ada apanya lagi kalau sholat, ada bacaannya. Boleh nggak Anda baca tok nggak gerak? Nggak bisa dong Anda juga gerak tok tanpa membaca. Bahkan kalau diturutin nanti, meskipun kamu bergerak sebagaimana syariat mengajarkan, sebagaimana shollu kama ra'aitumuni usolli,
tetapi tidak dengan kekhusyukan, kira-kira Allah menerima apa tidak? Menerima. Oke, berarti dia ada hubungan khusus sama Allah sehingga dia bisa membuka rahasia. Saya tidak mengatakan kita bisa tahu Allah menerima atau tidak, tidak ada yang bisa tahu. Tetapi kita bisa mencapai logikanya dengan amsal atau dengan padanan atau dengan analogi. Analoginya misalnya begini, Anda salaman sama Pak dosen, Pak dosennya nyalami Anda sambil nengok-nengok ngopo ngomong sopo, gimana perasaan Anda? Sakit dan Anda merasa dihormati nggak sama Pak Dekan? Nah, kalau Anda sholat sudah benar bacaannya, gerakannya, menghadapnya juga ke kiblat, tetapi kalau hatimu tidak konsentrasi kepada Allah, kira-kira Allah gimana? Gitu ya. Padahal di dalam fikih tidak ada syarat, tidak ada syarat untuk khusyuk, itu tidak ada. Maka sesungguhnya puncak sholat itu bukan syariat, puncak sholat adalah integritas Anda dengan Allah, kan gitu, betul enggak? Tapi aja terus kue dadi wong hakikat, yang penting aku ini terus no tenan, ra sholat ra masalah ya, jangan ngono kuwi, gitu loh. Nek panjang kue terus no, aja meneh dikongkon sholat 5 waktu, ambok kon sholat tok sepanjang hidup gelem, ning yo masuk angin gitu, menang ini sedino 8 jam gitu kan ya. Dan Allah juga memang tidak menyuruh. Berapa sih Allah minta pajak kepada Anda? Anggaplah ibadah itu pajak. Ibu-ibu, sampean anggap ngibadah mahdhah niku rukun Islam niku pajak. Kira-kira berapa persen pajak yang diminta oleh Allah? Misalnya sholat dijupuk waktune wis, sampean dikai 24 jam, dijaluk setengah jam tinggal sholat ping 5, ngoten nggih? Jadi pirang persen niku? Sing matematik rek. 1/24 kali 100 piro kuwi? Ada 1% enggak? Dari 24 jam barang ini baca. Ora iso ngitung ya pokoknya ya. Wis pokoknya sidik banget gitu ya. Sedikit sekali. Itu pun kita penuhi enggak? Bapak-bapak, ibu-ibu, niku dituruti mboten niku ming njaluk setengah jam niku lho. Mboten blas iki. Gusti Allah ora nusu malah guyu cekikian kuwi malah iki. Edan cah kuwi malah mboten blas. Sesuk tak jaluk dirijine loro lho enggak. Oke. Demikian juga zakat, sangat sedikit yang diminta oleh Allah untuk menjadi pajak hidup kita. Saya sama Kiai Kanjeng itu sebenarnya tidak pernah menagih untuk diakui siapa-siapa dan tidak pernah menganggap diri kita berprestasi, meskipun kita tidak pernah berhenti. Tadi malam kita di Mungkit, tadi siang saya di Sragen, sekarang saya di sini, besok malam kita di JEC dan seterusnya. Pokoknya ninggal anak bojo terus. Itu pun kita tidak menganggap kita berprestasi. Kita ini cuman nyaur utang marang Gusti Allah. Moga-moga diterima, meskipun tidak akan pernah lunas ya Pak ya, tidak pernah lunas utang itu, tapi niatnya cuman begitu toh. Nah, dengan kita rajin bayar utang, mudah-mudahan Allah ngasih kredit terus gitu loh. Nah gitu ya. Tapi kalau Allah nggak ngasih kredit, ya harus ikhlas ya. Orang Rasulullah ya wis rapopo wong hae Allah. Jadi katakanlah kalau acara ini ditayangkan di Aswaja, di TV Songo, apa di ADTV, terus nanti ditulis tayangan ini adalah sodakoh Cak Nun Kiai Kanjeng dan jamaah maknya kepada masyarakat melalui ADTV, itu sodakoh ya. Ya. Itu pun kene iki wis gelem sedekah lho, artine jan iki bahkan iki ojo dibayar lho, nganti ngono kuwi lho. Kaya sugi-sugi ya,